Baik, Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kondisi kesehatan teman-teman di Setdako Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai kondisi saat ini semua dalam kondisi sehat. Ini berkat doa kita semua barangkali. Amin, Alhamdulillah. Syukur Pak. Pak, ini ada beberapa informasi terkait dengan pandemi saat ini, khususnya di pemerintah daerah Kota Parepare. Bisa diinformasikan Pak terkait dengan berapa warga Parepare yang terindikasi baik pun yang sudah terinfeksi COVID-19, kemudian juga adakah dari kalangan PNS dan jajarannya yang terinfeksi ini Pak? Ya, jadi kalau di Parepare update terakhir, karena kita lakukan update itu seperti hari ini tanggal 4, berarti yang kita update itu tanggal 3. Nah, kondisi hari ini tanggal 3, posisi yang positif di Parepare itu sudah mencapai angka 303 orang. Tetapi yang menjadi kesyukuran kita bahwa dari 303 yang positif itu ada 284 diantaranya yang sudah sembuh. Berarti kalau pengurangannya kita bisa lihat ada kurang lebih 12 yang posisinya adalah kasus aktif. Nah, kalau kita gali lagi lebih dalam terkait dengan positif kasus aktif yang 12 itu lebih banyak OTG Pak Bagus. Lebih banyak OTG. Artinya karena dia posisinya OTG, lebih banyak dia dilakukan upaya isolasi mandiri. Isolasi mandiri, tidak dirawat di rumah sakit. Rinciannya kalau kita mau lihat, itu di rumah sakit Andi Makassau itu hanya satu. Hanya satu yang dirawat. Kemudian di rumah sakit Sumantri ada 2. Selebihnya kurang lebih 9 itu adalah isolasi mandiri. Tapi kami di pemerintah daerah melakukan kebijakan tidak mutlak bahwa karena dia positif tapi tanpa gejala otomatis langsung isolasi mandiri, tidak. Tim yang ada mulai dari dinas kesehatan, kemudian puskesmas di bawah koordinasi camat dan lurah melihat apakah tempat isolasinya itu katakanlah di rumahnya itu memungkinkan dilakukan isolasi mandiri atau tidak. Kalau tidak, kami yang menyiapkan tempat isolasinya. Mungkin ada rumah tertentu yang disiapkan para camat untuk isolasi yang dimaksud. Kalau dia memenuhi syarat isolasi di rumahnya, isolasi di rumahnya. Itu pun terapi yang ketiga yang kita lakukan adalah di rumahnya tidak bisa, dicarikan tempat tidak bisa, kita ikutkan dalam wisata COVID yang merupakan program unggulan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, baik. Pak, kemudian ini ada cara atau strategi dari pemerintah Kota Parepare dalam mengantisipasi maupun mengobati yang sudah terjadi. Kami lihat ada beberapa inovasi dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk mengawasi sampai ke tingkat kelurahan. Seperti apa itu, Pak? Iya, yang jelas bahwa penguatannya di tracking dan tracing. Tracking dan tracing tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota. Harus dilibatkan seluruh unsur tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Yang terlebih lagi ada upaya yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dengan menghadirkan peran serta RT dan RW. Makanya kemarin ada penilaian khusus bagi RT dan RW dalam memutus mata rantai COVID yang ada di Parepare. Kita perlombakan itu Pak Gus. Apa peran dari RT RW dalam memutus mata rantai COVID yang ada? Kemarin Kepala Bagian Pemerintahan sudah melaporkan bahwa posisi saat ini sudah ada RT RW yang berprestasi untuk tingkat kelurahan. Kemudian sekarang ini untuk penilaian tingkat kota. Nanti selanjutnya kita akan lihat, akan terpilih nanti mana RT berprestasi, mana RW yang berprestasi, dan pemerintah daerah akan memberikan reward terkait dengan kinerja itu. Iya, termasuk antisipasi saya lihat warga yang datang kemudian tidak di perbatasan seperti apa itu, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Kalau warga yang datang kemudian masuk ke Parepare, saya pikir hampir sama mungkin terapinya dengan daerah-daerah lain. Cuma kita lebih intensifkan memang di daerah perbatasan. Kemudian ada namanya satu tim lagi, karena di Parepare berbatasan dengan 3 daerah, Indrang, Sidrap, dengan Baru. Itu ada tim yang memang memilah orang yang masuk di Parepare. Termasuk ada satu tim lagi yang merupakan tim gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah, Satpol PP, yang sifatnya mobile, mendatangi beberapa titik-titik yang kemungkinannya terjadi keramaian, katakanlah di pasar, katakanlah di tempat pusat perdagangan, termasuk tempat-tempat yang dimungkinkan adanya upaya keramaian. Itu yang disasar semuanya, melihat kondisinya. Kemudian pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020 terkait dengan peningkatan penegakan disiplin untuk protokol kesehatan, dan di sana intinya dari perwali itu adalah ada sanksi sosial dan ada
pemberlakuan denda. Iya. Sesungguhnya bukan dendanya yang kita kejar, tapi ini adalah bagian daripada edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengedepankan perang terhadap COVID yang ada. Ya. Baik, saya pikir di samping pemerintah kota ini sangat peduli dengan kondisi saat ini, pandemi ini, juga mungkin kita melihat bagaimana kinerja pemerintah saat ini, Pak. Apakah aktivitas pemerintah selama ini terganggu dengan adanya pandemi ini, Pak? Kan ada pembatasan dan lain-lain. Bagaimana? Kalau dikatakan bahwa pemerintah terjadi pembatasan dalam kaitan dengan pandemi ini, pastilah seluruh Indonesia barangkali. Tetapi yang harus kita pastikan, tidak boleh hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan itu berkurang sebagai akibat adanya pandemi COVID ini. Maka yang dilakukan pemerintah kota melakukan perbaikan dari segi pemberian pelayanan yang mungkin selama ini dilakukan secara manual, kita lakukan dengan menggunakan IT. Tidak mesti tatap muka, tetapi pelayanan itu dipastikan, hak bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan itu dipastikan untuk tetap berjalan. Ada tadi pertanyaannya Pak Bagus yang menarik terkait dengan bagaimana orang-orang yang ada di Parepare yang kena COVID tadi itu. Kalau kita mau lihat data itu Pak Bagus, itu banyak perempuan sesungguhnya. Walaupun memang penduduk Parepare itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki, tetapi yang terjangkit untuk COVID juga itu sendiri, yang positif itu juga banyak perempuan. Nah, kalau kita masuk di struktur umur, itu lebih banyak itu berada dalam usia rentang usia 20 tahun, umur 20 tahun sampai 44 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita gali lagi lebih dalam terkait dengan apa sih aktivitasnya ibu-ibu ini, emak-emak ini, kemudian bapak-bapak ini, apa kerja sehari-harinya, sebagian besar yang ibu-ibu itu adalah ibu rumah tangga. Justru menjadi pertanyaan besar kepada kita, kenapa mereka justru terjangkit COVID ini dalam posisi seharusnya dia berada di rumah. Kalangan produktif. Justru memang kalangan produktif, tapi banyak profesinya profesi ibu rumah tangga. Sehingga kita berharap sebenarnya bahwa tidak bisa harus berhenti di sini. Sosialisasi itu, pemahaman itu terus kita gelorakan, karena biar ibu-ibunya barangkali bisa stay di rumah, tetapi kalau anggota keluarga yang lain lepas dari protokol kesehatan kemudian tidak safety masuk ke rumahnya, akhirnya yang terjadi adalah ibu-ibu yang di rumah yang menanggung akibatnya. Oke, seperti itu. Luar biasa ini pemerintah Kota Pak Sekda. Ini yang terpenting mungkin Pak terkait dengan pemerintahan. Mungkin ada beberapa yang ingin kita ketahui terkait dengan masa pandemi mulai Maret kemarin hingga Desember ini. Ini tentunya akan menghambat sedikit menghambat mungkin atau ada cara lain. Apakah ada di pemerintah kota saat ini penundaan atau pengurangan kegiatan yang sudah direncanakan selama tahun anggaran 2020 ini? Kemudian persiapan di 2021 jika masih terjadi, kita berharap tidak terjadi nih Pak. Jika masih terjadi, apa kira-kira langkah yang dilakukan pemerintah kota? Pertanyaan yang sulit dijawab saat ini adalah kapan pandemi ini berakhir, sehingga kita selalu mengantisipasi dengan mengedepankan skenario terjelek. Andai saja datang, kalau tidak datang ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang datang, kita sudah siap sesungguhnya. Sehingga kalau pertanyaannya bahwa ada pengaruhnya bagi kegiatan pemerintahan, ada pengaruhnya. Katakanlah kegiatan rapat Pak Bagus. Kita lakukan dengan dua model. Kita batasi orang yang hadir dalam ruangan itu dengan physical distancing, dengan jarak tertentu, kemudian ruangan yang dibuka dengan beberapa standar protokol kesehatan yang lain, atau kita melalui rapat dengan model virtual. Nah, yang penting dipastikan produktivitas dan tujuan rapat itu tidak boleh berkurang karena kondisi pandemi ini. Beberapa kegiatan yang lain yang sesungguhnya menghadirkan orang banyak itu sudah kita lakukan perubahan-perubahan. Kondisi-kondisi ini yang tentu kita harus tetap mengedepankan bahwa protokol kesehatan tetap harus kita jalankan, tetapi tidak boleh kepastian terkait dengan bagaimana bergeraknya uang di masyarakat, perekonomian di masyarakat sebagai bagian daripada harus berjalan berbarengan antara protokol kesehatan dengan kondisi perekonomian tetap bisa dijamin bergerak juga. Ini yang harus kita lihat dan dipastikan bahwa semuanya bisa berjalan secara aman. Ya, sampai hari ini saya tidak ada juga gejolak dari masyarakat Parepare, dan mungkin tetap substansinya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dalam situasi apapun Pak Sekda. Iya, itu yang kita pastikan. Saya lihat juga masyarakat sudah mulai dewasa. Maksud saya sudah mulai dewasa. Coba kita lihat masyarakat yang kena sanksi dengan Perwali 31. Justru awal-awalnya saja yang banyak. Setelah berjalannya waktu,
dia akan semakin memahami bahwa sebenarnya bukan karena persoalan dendanya atau sanksi sosialnya, tapi dia sudah mulai menyadari pentingnya protokol kesehatan yang harus mereka terapkan jikalau harus terpaksa beraktivitas di luar rumah. Ini yang menjadi perhatian masyarakat sesungguhnya, sehingga kalau ditanyakan seperti yang disampaikan tadi bahwa apakah kendala ini menjadi hal yang merisaukan pemerintah daerah, ya memang menjadi pusat perhatian pemerintah daerah, tapi tidak bisa tidak, hidup ini harus berjalan. Jadi kita bisa melakukan upaya-upaya yang direncanakan tetap dilakukan, tetapi protokol kesehatan secara tetap harus juga dijalankan. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Sekda Kota Parepare, Pak Iwan Asaat. Sukses buat pemerintah kota dan juga masyarakat Parepare. Iya, makasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.